Assalamualaikum ya Habib, mau bertanya. Di sini mayoritas nggak semua bermazhab Syafi'i dikarenakan di Taiwan ini banyak orang dari India, Arab dan Turki dan lain-lain. Apakah kita harus misah sholatnya atau bagaimana ya Habib? Iya, jadi memang ada sebuah pendapat ya dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya kita kalau seumpama ada pilihan jamaah yang satu mazhab, karena lain mazhab itu kan kadang-kadang faraknya itu juga beda gitu. Seperti kalau mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah itu kalau megang kemaluan itu nggak apa-apa. Mazhab Abu Hanifah itu kalau mau megang istrinya atau lawan jenisnya itu asalkan tidak syahwat ya, itu nggak batal. Tapi kalau kita kan batal gitu. Sedangkan syaratnya jamaah itu kita tidak meyakini bahwasanya imam itu melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholatnya. Nah gitu. Nah, kalau kita melihat ini mazhabnya Abu Hanifah, tapi dalam mazhab kita ini batal. Nah, gimana? Kan timbul keraguan dan sebagainya. Makanya hukumnya makruh gitu ya. Nah, itu kalau ada alternatif. Ada alternatif lain. Ada yang pakai apa? Pakai di masjid itu masjid Syafi'i semuanya. Ya, sini Abu Hanifah, sini campuran. Pilih yang Syafi'i saja. Nah, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak ada pilihan lain, Nabi SAW itu lebih tidak senang ya dengan al-mufarriqul jamaah. Hanya gara-gara karena kita itu imamnya sebagai Imam Hanifah, Hanafi, atau Hambali, atau Maliki, kemudian kita tidak mau jamaah sama dia. Nah, itu bisa memperparah yang namanya keretakan di antara mereka. Karena kita diperintahkan untuk bersatu, ya, bukan berpisah. Gitu. Kalau masalah perbedaan itu, perbedaan di antara mereka itu, yang salah mereka itu memutuskan itu dapat pahala 1, tapi yang nggak salah, yang benar dia dapat pahala 2. Tapi yang melaksanakan dengan pendapat mereka yang imam 4 itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Nah gitu loh. Nah, tergantung kepada masing-masing yang bersangkutan keyakinannya. Nah, berarti apa? Ya nggak apa-apa. Jadi jangan dianggap makruh. Kalau ada alternatif lain, ya baru. Kalau ada alternatif lain, ada yang mazhabnya sendiri, ya baru kita. Tapi nggak ada mazhab, nggak ada lainnya, cuma satu saja jamaahnya. Jangan sampai kita memisahkan diri hanya gara-gara itu. Nah, lihat bagaimana Imam Syafi'i, ya, ketika atau ulama ya, ketika dia itu berada di dalam masjid Imam Abu Hanifah, gitu ya. Maka di situ dia tidak membaca Bismillah atau tidak membaca kunut. Gitu, karena tidak ada kunut menurut mereka, gitu ya. Nah, maka untuk menghormati dan memuliakan orang-orang di sana dan mazhab yang diterapkan di sana, dia melakukan itu. Itulah yang harusnya kita lakukan. Itu namanya toleran. Nah, toleran itu semacam itu, sebatas sesuatu yang khilafiyah, kita itu harus toleran, ya. Nah, tapi bukan berarti toleran sampai kita itu keluar daripada keyakinan kita, itu salah, gitu. Nah, toleran itu ada batasnya. Nah, toleran itu adalah kita mengakui mereka tetap adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air, walaupun berbeda keyakinannya. Saudara kita, karena sama-sama orang Indonesia. Itu toleran. Kita menghormati mereka, memuliakan mereka, itu toleran. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita itu mendiskriminasikan atau mengintimidasi, ya, atau menjahati orang-orang kafir zimmi, ya, itu kata Nabi SAW, man azza zimmiyan faqad azani, wa man azani faqad azallah. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, berarti dia itu telah mengganggu aku, dan barang siapa yang mengganggu aku, berarti dia itu telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, jadi toleran. Nah, jadi kalau kita itu nggak ada alternatif lain, nah, kita biar ikut bersama-sama. Karena Nabi SAW paling tidak suka dengan al-mufarriqul jamaah. Itu tidak baik, mufarriqul jamaah itu. Semoga dapat dimengerti ya dan dimaklumi.